Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau mengenal kami masing-masing dan mengetahui kebutuhan-kebutuhan kami. Semoga kami tidak pernah khawatir akan hidup kami, tetapi selalu mengandalkan Dikau dan menjadikan Engkau sebagai satu-satunya harta yang paling berharga bagi kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, sungguh kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia, sebab kalau ada orang berlelah-lelah mencari hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagiannya kepada orang lain yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini adalah kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedah yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari, hatinya tidak tenteram. Ini pun adalah kesia-siaan. Demikianlah sabda Tuhan. Manusia kepada debu, hanya dengan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia seperti orang mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi tumbuh dan berkembang, di waktu petang sudah lisu dan layu. Ajarlah menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan,
sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita sepanjang hayat. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami. Teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami teguhkanlah. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama Kristus. Maka carilah perkara di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Dia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Janganlah kamu saling mendustai lagi, karena kamu telah menanggalkan manusia lama beserta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Dalam keadaan yang baru ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, yang ada hanyalah Kristus di dalam semua orang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas.
Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagi kamu?" Kata Yesus lagi kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu." Kemudian Yesus menyampaikan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku lakukan? Sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku lakukan. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, engkau memiliki banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari dirimu, dan bagi siapakah nanti apa yang telah engkau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jika ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tahun 2025 ini oleh mendiang Paus Fransiskus ditetapkan sebagai tahun yubileum bagi kita umat Katolik. Maka tidak heranlah banyak orang Katolik mengadakan ziarah Porta Santa ke berbagai tempat yang oleh masing-masing keuskupan di seluruh dunia telah ditetapkannya sebagai tempat untuk dijadikan tempat ziarah, mengacu pada pusatnya di Basilika Santo Petrus, Vatikan, Roma. Mungkin di antara saudara-saudari Anda telah berencana, mungkin sedang, atau malah sudah menjalankannya. Di setiap akhir misa minggu di paroki kita Santo Paulus Semambung ini, ada kalanya juga dimadahkan lagu Peziarah Pengharapan yang lirik referennya demikian. "Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan madah bagimu, rahim kehidupan abadi, dalam ziarah aku berserah." Mungkin lagunya indah tapi saya tidak bisa menyanyikan, jadi hanya membaca saja. Saudara-saudari, 1000 tahun sebelum tahun Masehi, Raja Daud dalam ziarahnya melantunkan nyanyian ziarah yang menyatakan sungguh alangkah bijak, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh suatu seruan untuk mewujudkan harmoni hidup bersama. Namun dambaan hidup demikian ada kalanya bisa terusik, bahkan di antara saudara yang masih punya hubungan darah sekeluarga, manakala terjadi saling berselisih, saling membenci, saling memusuhi, bahkan saling membunuh gegara berebut warisan. Jasad dari seorang kepala keluarga dapat dikatakan belum dingin betul, misalnya para anaknya sudah pada sibuk dengan berbagai macam pikiran berencana licik,
dan serta-merta memulai mewujudkannya bagaimana dapat menguasai warisannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam budaya Yahudi entah mulai kapan telah dikenal adanya pembagian warisan, walaupun sangat rumit membaginya. Sebab kebanyakan mereka cenderung menjaga keutuhan warisan. Mereka memiliki pemahaman bahwa tidak baiklah warisan itu dibagi-bagi karena akan membuat nilainya berkurang. Hal demikianlah yang dialami oleh seorang yang menghadap Yesus memohon bantuannya tadi yang kita dengar dalam Injil. Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Lukas 12 ayat 13. Ia rupanya merasa kesal dengan saudara tuanya karena tidak mau menyerahkan sebagian harta ayahnya itu bagi dirinya. Rupanya ia terpesona kagum pada kepiawaian Yesus di dalam mengartikan firman Allah dan bijaksananya memecahkan berbagai persoalan. Pikirnya Yesus akan berkenan membantu dirinya mendapatkan warisan. Sebab Yesus kan pribadi yang selalu suka menolong orang dalam kesusahannya. Itulah yang menjadi gagasan seorang tadi meminta bantuan Yesus untuk menolong supaya ia dapat warisan. Ternyata Yesus menolak permohonannya. Mengapa? Ya, kedatangan Yesus ke bumi memang bukan mau mengurusi segala hal, antara lain urusan perebutan warisan, tetapi seluruh hidup Yesus hanya terpusat pada satu hal saja, yakni menawarkan penjaminan hidup sejati, yakni hidup menurut kehendak Allah. Hidup sejati demikian tidak tergantung pada harta apapun juga dan bagaimanapun bentuknya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, karenanya kepada orang banyak Yesus tegaskan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal atau tergantung dari kekayaannya itu. Lukas 12 ayat 15. Inilah pesan utama dari sabda Yesus hari ini. Jadi hati-hatilah dan waspadalah terhadap bahaya ketamaan. Saudara-saudari, godaan akan materialisme di zaman now ini semakin menguat dan menjadi-jadi. Kebahagiaan sering diukur oleh melimpahnya harta dan materi. Celakanya untuk menggapai hal itu, banyak orang sering menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan asas dan nuraninya. Bahkan begitu tamaknya terhadap harta, banyak yang menghalalkan segala cara, di antaranya dengan berkorupsi, meskipun akhirnya harus mendekam di sel jeruji besi, hal yang tidak terbantahkan. Saudara-saudari, menarik untuk direnungkan perumpamaan Yesus tentang orang kaya tetapi bodoh. Di mana letak kebodohannya? Bukankah si kaya itu adalah orang yang secara kacamata duniawi adalah seorang manajer jitu, piawai mengatur hasil usahanya yang patut mendapatkan pujian? Masalahnya bukan karena ia piawai memanage hasil usahanya, tetapi pada sikapnya atas kekayaannya itu. Ia fokus pada dirinya sendiri, tidak pernah mau sadar bahwa semua yang ia dapat sejatinya berasal dari kemurahan Allah. Ia menjadi seorang egoistis, individualistis, tidak pernah mau peduli kepada orang lain walaupun membantunya, apalagi peduli kepada orang miskin dan lemah. Ia malah mengagung-agungkan diri dengan ungkapan yang sangat jelas, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Lukas bab 12 ayat 19. Sikap dan perilaku demikianlah
yang Yesus sebut sebagai bodoh. Sebab fokus hidupnya adalah memuaskan egonya sendiri, tetapi keselamatan jiwanya sendiri justru malah diabaikan, bahkan dilupakan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini tentunya menjadi perenungan kita, karena hal demikian juga bisa melanda siapapun, tidak terkecuali kita. Maka terinspirasi oleh terang Injil hari ini, kita diingatkan untuk memikirkan harta lain yang menjadikan kita kaya di hadapan Allah, yakni ketenangan hati, jiwa, serta rasa damai adalah harta kekayaan rohani yang tidak lekang dimakan zaman dan tidak hancur dimakan ngengat. Semoga firman Tuhan yang kita renungkan setiap hari menjadikan kita semakin kaya akan keutamaan serta berani meninggalkan jauh-jauh segala ketamaan. Jadilah kaya di hadapan Allah, biarlah diri kita dimenangkan oleh kerajaan Allah dan bukan oleh harta duniawi. Tetaplah semangat, Tuhan memberkati kita.